Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Resti_Anjani. Sebuah cerita yang diambil dari KBM dengan judul Ditumbalkan Majikan. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita simak berikut ini. Aku mulai merinding, tempat apakah ini? Setauku biasanya hal semacam ini digunakan untuk ritual pesugihan. Apa mungkin keluarga Bu Rima telah melakukan pesugihan? Lancang sekali kamu masuki ruangan ini. Pak Heri sudah berada di belakangku dengan berkacak pinggang. Pak Heri, maaf Pak, saya... Belum sempat aku memberi alasan, Pak Heri sudah menyeretku keluar ruangan itu dengan wajah penuh amarah. Pak Heri membawaku masuk ke dalam rumah dan menarik tanganku masuk ke dalam kamar Bu Rima. Semua pembantu yang menyaksikan kaget melihatku yang sedang diseret Pak Heri. Baru kali ini kami menyaksikan Pak Heri begitu marah. Di dalam kamar ada Bu Rima. Ada apa ini? Tanya Bu Rima heran melihatku dan Pak Heri. Pembantu tidak tahu diri ini telah berani memasuki ruangan tempat kita melakukan ritual. Apa? Muka Bu Rima terlihat sangat marah mendengar penuturan Pak Heri. Plak. Tiba-tiba saja sebuah tamparan mendarat di pipiku. Berani sekali kamu. Maaf Bu, saya tidak tahu. Tadi saya hanya ingin membersihkan tempat itu, kataku berkilas sambil memegang pipiku yang terasa sakit akibat tamparan tadi. Ada apa sih ribut-ribut? Tanya Aldo memasuki kamar Bu Rima. Pembantu ini berani memasuki tempat kita melakukan ritual. Aldo menatapku tajam. Sudah lama, mungkin dia tidak tahu. Maafkan saja dia, kata Aldo membela aku. Ya sudah, sekarang kamu kembali lagi bekerja dan ingat, kamu jangan pernah masuk ke sana lagi, perintah Bu Rima. Baik Bu. Aku pun melengos pergi. Tunggu, jangan bilang siapa-siapa tentang apa yang kamu lihat di ruangan itu, kata Pak Heri menimpali. Aku mengangguk lalu pergi. Kenapa mereka begitu marahnya kepada aku? Sepertinya dugaanku benar bahwa keluarga ini telah melakukan pesugihan. Ayo, aku membalikan badanku. Ternyata Aldo yang memanggilku. Ayo, tolong maafkan keluargaku. Mungkin mereka emosi karena tempat itu tidak pernah dimasuki orang asing. Tidak apa-apa Koden, memang saya yang salah karena telah masuk tanpa meminta izin. Aku langsung pergi meninggalkan Aldo tanpa menolehnya lagi. Betapa malunya aku karena semua pembantu menyaksikan ketika aku diseret tadi. Pasti mereka membicarakanku. Aku langsung memasuki kamar dan merebahkan diri di atas kasur sambil memegangi pipiku yang masih sakit. Assalamualaikum nak, gimana kabar kamu? Ponselku berdering, ternyata bapak mengirimkan pesan padaku. Waalaikumsalam, alhamdulillah Ayu sehat pak. Bapak dan ibu bagaimana kabarnya? Kami semua baik-baik saja nak. Perasaan bapak tidak enak dari tadi, mungkin karena rindu. Kamu jaga diri baik-baik di sana ya, dan jangan lupa sholat. Hatiku tersentak, bapak mengingatkanku agar tidak lupa beribadah. Padahal selama ini aku sering lalai mengerjakan kewajibanku sebagai seorang muslim. Aku bersiap untuk kembali melanjutkan pekerjaanku yang tadi sempat terbengkalai karena kejadian tadi. Tiba-tiba saja Mbok Rukmini masuk ke dalam kamarku. Nah Ayu, baik-baik saja? Tanya Mbok Rukmini cemas. Saya baik-baik saja Mbok. Tadi Mbok dengar katanya Nak Ayu dimarahi Pak Heri. Mbok kan sudah bilang jangan melakukan hal tanpa izin. Tapi Mbok, saya cuma masuk ke ruangan yang ada di taman belakang karena tadinya saya mau membersihkannya. Lalu Pak Heri tiba-tiba datang dan marah. Ya sudah, Nak Ayu sebaiknya lupakan saja. Sekarang bekerja saja seperti biasanya, kata Mbok Rukmini. Mbok, sebenarnya ruangan itu tempat apa? Tadi mereka mengatakan ritual. Waktu itu Mbok juga pernah membahas mengenai ritual. Sebenarnya ritual untuk apa? Tanyaku penasaran. Mbok Rukmini hanya diam tidak menjawab pertanyaanku. Ayolah Mbok, jawab. Pasti Mbok tahu tentang semua ini. Kita tidak perlu tahu apa yang dilakukan majikan kita.
karena tugas kita hanya mematuhi perintahnya, kata Mbak Rukmini. Apa keluarga ini telah melakukan pesugihan? Mbak Rukmini seperti kaget mendengar pertanyaanku. Lalu dia pergi begitu saja dari kamarku. Aku yakin kalau dugaanku benar. Aku harus mencari jawaban dan bukti yang jelas. Kalau ternyata mereka benar-benar melakukan pesugihan, aku harus keluar dari pekerjaan ini karena aku tidak mau menjadi bagian dari dosa besar yang mereka lakukan. Ayo, terdengar suara Yeni memanggilku, lalu masuk ke dalam kamarku. Yuk, kamu gak apa-apa kan? Semua orang mencemaskanku karena kejadian tadi. Aku gak apa-apa, Yan. Yuk, sebenarnya tadi kenapa Pak Heri terlihat marah padamu sampai menyeret tanganmu begitu? Sudahlah, Yan, aku gak mau bahas ini lagi. Tadi cuma ada salah paham sedikit. Ya sudah, ayo kita kembali bekerja. Yeni hanya menatapku, sepertinya dia tidak puas dengan jawabanku. Aku melanjutkan bekerja, membersihkan rumah. Semenjak kejadian tadi siang, aku mulai merasa sedikit takut untuk mencari tahu mengenai keluarga Bu Rima. Yuk, kesini sebentar. Tio memanggilku. Ada apa? Aku menghampirinya. Pasti Tio mau menanyakan kejadian tadi siang. Yuk, nanti malam kita ketemu ya di taman depan. Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan. Ini penting, ucap Tio. Tapi aku takut ketahuan. Memangnya kamu mau bicara apa? Tenang saja, nanti malam Bu Rima dan Pak Heri akan pergi, jadi kita bisa bicara sebentar. Aku mengiyakan permintaan Tio karena penasaran dengan apa yang akan Tio bicarakan. Malam sudah tiba. Tio menggedor jendela kamarku. Aku keluar menghampirinya. Kami berbicara di dekat pohon di halaman depan. Halaman depan sangat luas, jadi kami bisa bersembunyi di dekat pepohonan. Kamu mau bicara apa sih emangnya? Yuk, sebenarnya aku kesini mau bicara sama kamu mengenai keluarga ini. Kamu merasa ada yang aneh gak sih dengan keluarga ini? Tanpa basa-basi, aku menceritakan semua kejadian tadi siang yang aku alami kepada Tio mengenai penemuan sesajen, dupa, jubah hitam, dan semua kejanggalan yang terjadi sebelumnya. Apakah mungkin keluarga ini telah melakukan pesugihan? Yuk, itulah yang ingin aku cari tahu. Kalau benar, aku akan pergi dari sini. Aku takut. Bagaimana kalau kita cari tahu saja? Sebenarnya aku penasaran dengan kamar yang paling ujung di lantai 3 karena waktu itu aku pernah bermimpi ada yang minta tolong. Gimana kalau kita ke sana saja untuk mencari tahu? Tapi kita harus mencari waktu yang tepat agar tidak ketahuan. Aku setuju, tapi Mbak Rukmini dan Mbah Gito melarangku ke sana, katanya bahaya. Kamu tenang saja, aku bakal jagain kamu, kata Tio meyakinkan. Kami pun akhirnya menyusun rencana untuk mencari tahu mengenai keluarga ini. Semua rencana sudah dibicarakan, tinggal menunggu waktu yang tepat. Setelah itu aku kembali ke kamarku dan Tio pergi ke pos satpam depan untuk menemani Andri berjaga. Malam ini perutku sakit sekali. Aku pergi ke kamar Yeni untuk menanyakan apakah dia mempunyai obat sakit perut atau tidak, karena dia yang menyimpan kunci kotak P3K. Aku membuka pintu kamar Yeni, tapi dia tidak ada di kamarnya. Aku berpikir mungkin Yeni tidur di kamar Dava di lantai 2. Namun saat aku melewati kamar Aldo, aku seperti mendengar suara Aldo menangis. Aku melihat gorden jendela kamar Aldo sedikit terbuka. Aku pun mengintipnya untuk memastikan bahwa Aldo baik-baik saja. Maafkan kakak, Dek. Kakak gak bisa menjaga kamu dan Risa dari keserakahan ibu dan bapak. Aku tidak sengaja mendengar percakapan Aldo yang berbicara dengan monyet kecil itu. Monyet kecil itu terlihat mengeluarkan air mata, sementara Aldo menangis sesegukan. Kenapa Aldo bicara seperti itu? Siapa sebenarnya monyet itu? Dan Risa? Apa mungkin dia adalah adik Aldo yang ditumbalkan? Aku semakin berpikiran buruk mengenai keluarga ini. Aku jadi semakin takut bekerja di sini. Aku cepat-cepat berjalan menuju kamar Dava dan benar saja Yeni berada di sana. Setelah mengambil obat, aku langsung kembali ke kamarku. Pagi ini kulihat Pak Heri sudah menenteng cat tembok berukuran besar. Sepertinya warna cat rumah ini akan diganti. Pak Heri mengecat dinding rumah sendiri, kadang dibantu oleh Bu Rima sesekali. Padahal pembantu di rumah ini banyak. Ada Tio, Andri, dan Mbak Gito. Kenapa tidak menyuruh mereka saja? Kulihat Tio hanya berdiri melihat Pak Heri mengecat. Biar saya saja, Pak, yang mengerjakannya, kata Tio. Tidak usah, biar saya saja yang mengerjakan. Aku pergi ke dapur untuk mencuci piring. Di dapur ada Mbak Rukmini sedang memasak. Mbak, tahu nggak Risa itu siapa? Mbak Rukmini yang sedang mengaduk masakan langsung menghentikan tangannya. Kok nak Ayu tahu non Risa?
Tanya Mbak Rukmini yang terlihat sedikit kaget. Memangnya dia siapa? Apakah dia adiknya Den Aldo? Iya, jawab Mbak Rukmini singkat. Lalu dia melanjutkan mengaduk masakannya. Terlihat di wajah Mbak Rukmini ada gurat kesedihan. Lalu di mana Non Risa sekarang? Kok saya tidak pernah melihatnya? Dan anak kecil yang ada di dalam lukisan itu namanya siapa? Apa dia yang namanya Risa? Aku mengajukan pertanyaan yang banyak sekaligus. Anak kecil yang ada di dalam lukisan itu namanya Non Amel. Sedangkan foto Non Risa tidak dipajang. Non Risa dan Non Amel sudah meninggal, kata Mbak Rukmini yang terlihat sedih seperti mengenang sesuatu. Berarti anak Pak Heri dan Bu Rima yang meninggal 2 orang. Memang apa penyebab mereka meninggal? Tanyaku semakin penasaran. Entahlah Nak Ayu, Mbak tidak tahu, kata Mbak Rukmini yang langsung memalingkan wajahnya. Sepertinya Mbak Rukmini tahu sesuatu, tapi dia menyembunyikannya dariku. Mbak kan sudah lama kerja di sini, masa tidak tahu? Mbak Rukmini diam sejenak seperti sedang mencari alasan. Mereka meninggal karena sakit, kata Mbak Rukmini. Aku merasa Mbak Rukmini sedang berbohong. Tadi dia mengatakan tidak tahu, tapi setelah aku desak dia mengatakan karena sakit. Sepertinya aku harus mencari tahunya sendiri. Hari sudah malam, Pak Heri masih mengecat rumah. Rumah ini sangat luas, pasti memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Ayo, buatkan kopi hitam, perintah Bu Rima. Aku langsung menuju dapur membuat secangkir kopi hitam. Mungkin Pak Heri mau bergadang. Kenapa tidak menyuruh orang lain saja sih untuk mengecat rumah? Kan uang mereka banyak. Kenapa harus repot-repot mengecat rumah seluas ini sendirian? Lagian warnanya juga masih bagus, belum pudar. Kenapa harus dicat lagi? Aku memang tipe orang yang selalu berpikir kritis. Makanya begitu banyak sekali yang ingin aku ketahui mengenai keluarga ini yang menurutku sedikit aneh. Aku membawa segelas kopi ke hadapan Bu Rima. Kulihat di dekat Bu Rima ada sebuah nampan berisi bunga 7 rupa, kemenyan, beberapa telur dan entah apa lagi. Karena aku hanya sebentar meliriknya, karena takut dimarahi Bu Rima. Setelah selesai, aku langsung menuju kamarku untuk beristirahat, karena waktu sudah menunjukkan pukul 10 malam. Tak tak tak, dar dar dar. Di luar berisik sekali padahal ini sudah tengah malam. Apa Pak Heri sedang melanjutkan merenovasi rumah? Kenapa tidak besok saja sih dia kerjakan? Aku sedikit kesal karena berisik, sehingga aku tidak bisa tidur. Hari ini aku bangun kesiangan karena semalaman tidak bisa tidur. Untung saja di luar masih sepi. Sepertinya Pak Heri dan Bu Rima masih tidur. Aku langsung buru-buru mengambil sapu dan alat untuk mengepel lantai. Aku membersihkan rumah seperti biasanya. Tapi ketika aku menyapu teras depan rumah, kulihat keramiknya berantakan. Sepertinya semalam dibongkar. Apa mungkin mereka juga akan mengganti keramiknya? Padahal semuanya masih bagus, bahkan kelihatan masih baru. Kenapa harus direnovasi? Memang orang kaya hanya membuang-buang waktu dan uang saja. Aku melanjutkan membersihkan seluruh area rumah. Pak Heri sudah bangun dan kembali melanjutkan pekerjaannya, merenovasi rumah seorang diri. Sementara Bu Rima sedang menonton TV di ruang tamu. Ayo, tolong pijitin kaki saya, perintah Bu Rima. Aku langsung menghampiri Bu Rima dan memijit kakinya. Semua pekerjaan yang diperintahkan Bu Rima aku kerjakan sebisa mungkin. Tiba-tiba saja Pak Heri datang menghampiri Bu Rima dengan wajah kesal. Di luar ada Rati kesini, biarkan masuk atau jangan? Tanya Pak Heri. Mau ngapain wanita sombong itu datang kemari? Raut muka Bu Rima terlihat merah padam menahan amarah. Orang yang bernama Bu Rati pun masuk ke dalam rumah. Airim, apa kabar? Tanya Bu Rati. Gak usah basa-basi, mau ngapain kamu kesini? Bu Rati menarik nafas panjang lalu mengutarakan maksud kedatangannya. Aku kesini mau minjam uang, Rim, kata Bu Rati menunduk. Cuy, enak saja kamu mau minjam duit dariku. Kamu ingat waktu dulu aku susah, kau malah menghina aku. Maafkan aku, Rim, tapi sekarang aku butuh uang. Hanya kamu yang bisa membantuku saat ini. Bu Rati memelas. Pergi kamu dari sini. Aku tidak sudi meminjamkan uang sepersen pun pada orang sepertimu. Bu Rima mengusir Bu Rati dari rumahnya. Entah apa yang terjadi di masa lalu antara mereka sampai Bu Rima sangat begitu marah. Aku yang melihatnya sampai takut melihat kemarahan Bu Rima. Aku langsung menuju dapur untuk mengambil segelas air untuk menenangkan Bu Rima. Aku menyodorkan air minum yang kubawa. Nafas Bu Rima kembang kempis menahan gejolak amarah.
aku kembali memijat kaki Bu Rima. Beberapa saat kemudian ada 2 orang laki-laki datang. Muka mereka terlihat sangat tegang. Maaf Pak, Bu, kedatangan kami ke sini mengganggu. Kami ingin mengabarkan bahwa ruko yang sedang dibangun ambruk dan reruntuhannya menimpa 3 orang pekerja. Mereka semua tewas, kata salah seorang laki-laki yang datang. Ya sudah, kalian kembali ke sana dan urus segala sesuatunya. Saya sebentar lagi menyusul. Pak Heri mengatakannya dengan santai seperti tidak terjadi sesuatu yang darurat. 2 orang laki-laki tadi pun pergi. Hari ini kita akan panen uang, kata Pak Heri tertawa puas. Bu Rima pun tertawa senang. Setelah beberapa saat mereka baru menyadari bahwa ada aku di situ dari tadi. Mereka berdua saling pandang, lalu ekspresi mereka yang tadinya terlihat senang berubah menjadi sedih. Ayo, kamu bantu Yeni ngurus Java. Saya dan Bapak akan mengecek kecelakaan yang menimpa pekerja, kata Bu Rima. Aku mengangguk lalu menghampiri Yeni yang sedang menggendong Dava. Semenjak aku bekerja di sini, sudah beberapa orang pekerja tewas karena kecelakaan kerja. Entah itu karena mereka lalai atau karena murni kecelakaan. Yuk, kok kamu dari tadi diam saja? Kamu kenapa? Tanya Yeni membuyarkan lamunanku. Yen, apa mungkin para pekerja yang tewas itu ditumbalkan? Kamu ngomong apa sih? Memangnya pekerja siapa yang tewas? Aku lupa menceritakan kejadian tadi kepada Yeni. Enggak Yen, udah gak usah dibahas. Tergantung tumbal untuk apa. Kalau tumbal pesugihan, kebanyakan yang ditumbalkan adalah orang terdekat yang melakukan pesugihan tersebut, kata Yeni menjelaskan. Berarti kematian yang menimpa para pekerja itu adalah murni kecelakaan. Lalu kenapa tadi Pak Heri mengatakan panen uang? Bukannya harusnya dia rugi karena harus menanggung biaya kecelakaan yang terjadi? Entahlah, aku jadi bingung memikirkannya. Suara bel rumah berbunyi. Kulirik jam menunjukkan pukul 11 malam. Sepertinya Bu Rima dan Pak Heri baru pulang dan tidak ada yang membuka pintu. Aku langsung bergegas bangun dan membuka pintu. Ternyata memang benar mereka baru pulang. Mereka langsung ke kamarnya tanpa bicara apapun. Aku pun melanjutkan kembali tidur. Aku melihat ragaku keluar dari tubuhku, lalu aku berjalan menuju sebuah tempat. Tolong, lepaskan aku. Tiba-tiba saja aku sudah berada di sebuah kamar. Aku melihat ada seorang wanita yang sedang disiksa oleh segerombolan monyet. Monyet mencakar wanita itu sampai berdarah. Aku berusaha membantunya tapi tidak bisa. Wanita itu berusaha lari tapi percuma. Dia seperti terjebak di kamar itu. Sementara aku lihat banyak monyet berkeliaran mengepung wanita itu dan menyiksanya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Wanita itu menangis ketakutan dan menahan rasa sakit. Dia menatapku seolah meminta agar aku menolongnya. Tolong, bebaskan aku dari sini. Dia menangis. Hanya kata-kata itu yang terus terngiang di telingaku. Tatapannya sungguh membuat hatiku terenyuh. Suara alarm di ponselku bergetar membuatku terbangun dari mimpiku. Ini sudah subuh waktunya aku bangun tidur. Wanita itu, kenapa dia selalu mendatangiku dalam mimpi? Siapakah dia? Apakah dia ada hubungannya dengan rumah ini? Hari ini seperti biasa aku membersihkan rumah. Bu Rima dan Pak Heri sudah berangkat keluar rumah pagi-pagi sekali. Ketika aku membersihkan kamar Bu Rima, aku melihat ada sebuah kertas tergeletak di atas meja. Aku penasaran dan membacanya. Ternyata kertas ini adalah biodata semua pembantu yang bekerja di rumah saat ini. Setelah aku teliti, ternyata hari lahir kami semua sama, yaitu malam Jumat Kliwon. Sepertinya Bu Rima dan Pak Heri memang sengaja mencari pekerja yang wetonnya sama semua. Mungkin karena tradisi itu, atau karena tujuan lain aku tidak tahu. Setelah itu aku membersihkan kamar Aldo. Aldo tidak ada di rumah karena bekerja dan biasanya pulang sore. Ini adalah pertama kali aku membersihkan kamar Aldo semenjak aku menggantikan tugas Siti membersihkan rumah. Kulihat banyak sekali foto yang terpajang di dinding kamar Aldo. Foto keluarganya termasuk foto adiknya Non Amel. Ketika aku membalikan pandanganku, betapa terkejutnya aku ketika aku melihat ada sebuah foto wanita yang seumuran denganku terpampang di dinding dekat pintu keluar. Aku mengenal wanita yang ada di dalam foto itu. Dia adalah wanita yang ada di dalam mimpiku semalam. Dia adalah wanita yang selalu meminta tolong padaku di setiap mimpiku. Apa hubungannya wanita itu dengan Aldo? Aku menaiki sebuah kursi untuk mengambil foto itu. Setelah mendapatkannya, dengan cepat aku mencari Mbok Rukmini. Aku harus menanyakannya, pasti dia mengetahuinya.
Aku mencari Mbok Rukmini ke dapur tapi dia tidak ada. Pasti dia sedang membersihkan taman depan rumah dan benar saja dia ada di sana. Aku langsung menghampirinya. Tanpa basa-basi aku langsung bertanya, "Mbok, tahu nggak yang ada di dalam foto ini siapa?" Mbok Rukmini mengambil foto yang aku bawa dan melihatnya dengan seksama. "Ini kan foto Non Risa. Kenapa fotonya di bawah? Cepat kembalikan lagi ke tempat semula," perintah Mbok Rukmini. "Risa? Bukannya dia adiknya Aldo?" tanyaku memastikan. "Iya, kembalikan lagi ke tempat semula." Kalau wanita itu Non Risa, kenapa dia selalu meminta tolong padaku dalam mimpi? Apakah kematiannya tidak wajar? "Mbok, sebenarnya Non Risa meninggal karena apa?" Mbok Rukmini terlihat gelagapan mendengar pertanyaan yang pernah aku ajukan waktu itu. "Kan Mbok pernah bilang Non Risa meninggal karena sakit." "Sakit apa?" Aku ingin memastikan dengan jelas. Mbok Rukmini diam seperti sedang berpikir. "Mbok, jawab pertanyaan saya dengan jujur. Saya mohon." "Itu bukan urusanmu. Lagian Mbok nggak tahu apa-apa." Mbok Rukmini hendak meninggalkanku tapi aku langsung memegang tangannya. "Non Risa selalu datang dalam mimpiku meminta tolong. Aku tidak tahu apa maksudnya. Mbok pasti tahu sesuatu tentang Risa." Aku terus mendesak Mbok Rukmini. Mbok Rukmini melihat ke kanan dan ke kiri seperti memastikan bahwa tidak ada orang yang melihat kami berdua berbicara. "Baik, Mbok akan jawab. Tapi Nak Ayu harus janji untuk tidak menceritakannya kepada siapapun. Dan setelah ini, jangan ikut campur mengenai apapun lagi." "Iya Mbok, jadi sebenarnya kenapa?" tanyaku semakin penasaran. Tiba-tiba Mbok Rukmini menangis. "Non Risa meninggal mendadak secara tiba-tiba dan Mbok tidak tahu penyebab pastinya." Aku merasa ada yang janggal dengan kematian Non Risa. Sepertinya dia meninggal secara tidak wajar. Di dalam mimpiku dia disiksa oleh segerombolan monyet, kataku bergidik ngeri. Mbok Rukmini terlihat kaget mendengar penuturanku. "Kasihan sekali Non Risa dan Non Amel," kata Mbok Rukmini sepertinya dia keceplosan. "Memangnya kenapa Non Amel? Apa dia juga meninggal tidak wajar?" Aku semakin penasaran dan ingin tahu penyebabnya. "Sudahlah Nak Ayu, lupakan semua ini. Mbok nggak bisa memberitahu apapun. Mbok takut," kata Mbok Rukmini meninggalkanku tanpa menjawab pertanyaanku. "Takut karena apa?" Aku jadi semakin yakin bahwa ada yang tidak beres dengan keluarga ini. Brak! Tiba-tiba saja terdengar suara orang jatuh. Aku berlari masuk ke dalam rumah. Kulihat Andri jatuh dari lantai 2. Kepalanya mengeluarkan banyak darah. Entah kenapa dia bisa jatuh seperti itu. Puri dan Yeni yang melihat kejadian itu panik. Di rumah hanya ada pembantu, majikan kami, sedang berada di luar rumah. Aku cepat-cepat menelpon Tio untuk menyampaikan apa yang terjadi. "Halo Tio, kamu lagi di mana?" Untung saja dia angkat teleponku. "Aku lagi di luar menemani Purima. Pak Heri mengecek restorannya. Kenapa memangnya? Kok kamu kayak yang panik gitu?" "Andri jatuh dari tangga, kepalanya mengeluarkan banyak darah. Cepat pulang, bawa dia ke rumah sakit. Di sini hanya ada pembantu wanita. Kami tidak tahu harus bagaimana." "Apa? Baik, aku bakalan segera ke sana." Tio menutup teleponnya. Kulihat Andri masih setengah sadar, sementara darah banyak mengalir di kepalanya. "Puri, cepat panggil Mbok Rukmini dan Mbak Gito. Yeni, cepat ambilkan air." Entah apa yang harus aku lakukan untuk menyelamatkan Andri. Aku bingung harus berbuat apa. Sementara Andri nafasnya sudah tersegal-segal. Hanya ada aku dan Andri berdua sekarang. "Ayo." Andri memanggilku dengan suaranya yang berat, seperti tertahan sesuatu. "Andri, kamu harus kuat ya. Kamu harus selamat," kataku tanpa terasa air mata mengalir di pipiku. "Ayo, cepat pergi." Andri menyuruhku agar pergi. Aku bingung dengan perkataannya. "Pergi? Apa maksud kamu?" "Cepat Andri tidak melanjutkan kata-katanya karena langsung tidak sadarkan diri. Yeni membawa air yang aku minta. Tadinya aku akan memberi Andri minum karena aku tidak tahu pertolongan pertama apa yang harus aku lakukan. Tapi sekarang Andri sudah tidak sadarkan diri. Puri belum datang juga mencari Mbok Rukmini dan Mbak Gito. Tio pun juga belum datang. "Andri, kamu harus selamat." Aku dan Yeni menangis. Aku meraba hidung Andri. Terasa bahwa Andri masih bernafas. Aku terus berdoa mudah-mudahan Andri selamat agar bisa menjelaskan perkataannya tadi. Mbok Rukmini datang disusul Yeni dan Mbak Gito.
Kenapa dia bisa jatuh? Bukannya dia harusnya berjaga di depan pos satpam, kata Mbak Gito. Kami tidak tahu, Mbah. Andri tiba-tiba saja sudah tergeletak jatuh. Mbak Gito kemudian menelpon Tio dan menyuruhnya agar cepat pulang. Bawa Andri sekarang ke rumah sakit, Mbah. Saya mohon, takutnya Andri kehabisan darah karena darah terus mengalir di kepalanya. Di sini susah cari mobil. Kita mau membawanya menggunakan apa? Pesan transportasi online saja, kata Puri menimpali. Iya, Mbah, cepat. Saya takut terjadi apa-apa pada Andri. Tunggu sebentar lagi. Tio sedang di jalan bersama Bu Rima dan Pak Heri. Mungkin sebentar lagi mereka akan sampai, kata Mbak Rukmini. Kami akhirnya menunggu kedatangan mereka. Sudah beberapa menit berlalu, tapi mereka belum sampai juga. Aku semakin resah. Bagaimana kalau Andri tidak tertolong? Cepat, Mbah, bawa Andri ke rumah sakit. Ini sudah hampir 1 jam kita membiarkan Andri tergeletak begini, kataku mulai kesal. Aku memeriksa Andri dan memastikan dia masih bernafas atau tidak. Terdengar suara bunyi klakson mobil, sepertinya Tio sudah datang. Kami langsung menggotong tubuh Andri dan memasukkannya ke dalam mobil. Di dalam mobil ada Pak Heri dan Bu Rima. Tiba-tiba saja tubuh Andri kejang-kejang. Kami semua histeris. Tio terlihat panik dan segera membawa mobilnya melaju. Lagian mau ngapain anak itu masuk ke lantai 2? Bukannya, harusnya. Tadi siang dia harus berjaga di depan, kata Mbak Gito kesal. Sebenarnya aku juga bingung kenapa Andri masuk ke dalam rumah di siang hari seperti ini. Yuk, aku takut, kata Yeni sambil menggendong Dava. Aku hanya diam dan coba menenangkan Yeni. Kita berdoa saja agar Andri baik-baik saja, kata Puri. Ya sudah, kalian bekerja lagi seperti biasa. Aku masih belum tenang dan terus memikirkan keadaan Andri. Beberapa jam kemudian Tio datang dengan wajah yang kusut. Sepertinya telah terjadi sesuatu. Jangan-jangan Andri. Aku berlari menghampiri Tio, begitupun juga Yeni dan Puri. Bagaimana keadaan Andri? Tio malah menangis. Andri meninggal. Kami semua histeris mendengar penuturan Andri. Beberapa saat kemudian tibalah sebuah ambulan membawa jenazah Andri. Jenazah Andri akan kita kirimkan siang ini kepada keluarganya. Tio terlihat sangat frustasi menghadapi kenyataan ini. Yuk, aku takut, kata Yeni. Aku mengerti bahwa Yeni ketakutan karena aku pun mulai merasa takut. Selama 3 bulan kita bekerja di sini, sudah 3 orang pembantu yang meninggal. Apa mungkin ini semua cuma kebetulan? Aku pun juga berpikiran sama. 3 bulan berturut-turut mereka meninggal. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kata Puri menimpali. Kita harus semakin berhati-hati bekerja di sini, kata Tio. Yuk, kayaknya aku mau berhenti saja dari pekerjaan ini. Emangnya kenapa? Apa gara-gara kematian Andri? Iya yuk, aku takut. Kalau aku sih mending terusin saja. Lagian kan mati itu udah takdir Tuhan. Mereka juga kan meninggal karena kecelakaan. Tinggal kita saja yang harus berhati-hati dalam bekerja. Tapi masa iya dalam 3 bulan berturut-turut sudah 3 orang yang meninggal? Aku yakin ada yang gak beres, kata Yeni. Yang namanya meninggalkan bukan kita yang ngatur. Kamu jangan kebanyakan tahayul, Yen. Justru kamu harus bersyukur. Kita dapat pekerjaan yang gajinya lumayan besar, apalagi kerjanya cuma sebagai pembantu. Zaman sekarang nyari pekerjaan susah, apalagi orang yang berpendidikan rendah kayak kita. Sebenarnya alasan Yeni dan Puri sama-sama ada benarnya juga. Aku masih bingung memutuskan antara masih bekerja atau berhenti. Ya sudah, terserah kamu. Kalau nanti terjadi apa-apa sama kamu, baru tahu rasa, kata Yeni kesal. Kok kamu ngomongnya jadi sewot gitu sih? Makanya jadi orang itu harus berpikiran positif. Sudah, kok kalian jadi berantem sih? Terserah kalian mau bekerja atau berhenti. Keputusan ada di tangan kalian. Puri yang kesal dengan Yeni langsung meninggalkan kami. Yuk, antar aku dong bicara sama Bu Rima. Aku takut kalau sendiri. Emang kamu yakin mau berhenti bekerja? Aku yakin yuk. Aku sering dengar suara wanita menangis di tengah malam. Kadang suara wanita tertawa cekikikan. Aku yakin di sini banyak setannya. Aku takut. Sebenarnya aku juga mengalami apa yang Yeni alami, tapi untuk saat ini aku berusaha menyembunyikannya. Aku pun pergi mengantar Yeni menghadap Bu Rima. Bu Rima baru saja turun dari tangga. Pakaiannya sudah rapi. Mungkin dia mau pergi ke suatu tempat. Kami pun menghampirinya. Maaf Bu, ada yang mau saya bicarakan, kata Yeni sedikit ragu. Bu Rima menatap kami.
mau bicara apa? Tanya Bu Rima sedikit ketus. Bu, sebelumnya saya mau minta maaf, tapi saya mau berhenti bekerja di sini. Tidak bisa, kamu gak bisa berhenti seenaknya. Ingat, kamu sudah saya kontrak. Yeni langsung tertunduk lemas. Mungkin ini pertama kali dia dimarahi Bu Rima. Memangnya apa alasan kamu ingin berhenti kerja di sini ya? Saya takut, Bu. Takut? Takut apa? Alasan yang tidak masuk akal. Kamu sudah saya perlakukan dengan baik dan saya kasih gaji banyak. Bahkan saya sudah kasih uang muka 25 juta. Padahal kamu baru bekerja 3 bulan. Kalau kamu melanggar perjanjian kontrak kerja, kamu bisa saya tuntut. Atau kamu mau menggantikan uang yang sudah saya berikan, baru kamu bisa berhenti bekerja di sini. Kata Bu Rima naik pitam. Terlihat wajah Yeni kebingungan. Mana mungkin dia bisa mengembalikan uang sebanyak itu. Tidak, Bu, saya tidak jadi berhenti bekerja. Maafkan saya. Ya sudah, saya mau pergi. Jangan buang-buang waktu saya. Sana kerja lagi, perintah Bu Rima. Ayu dan Yeni pun pergi. Bu Rima juga pergi entah kemana. Gimana ini yuk? Kayaknya kita terjebak di sini. Ya sudah Yen, apa boleh buat? Kita harus bekerja di sini selama 1 tahun. Baru kita bisa berhenti setelah itu. Dava menangis. Yeni kembali mengasuh Dava dan aku melanjutkan pekerjaanku. Sebenarnya aku juga ingin berhenti bekerja seperti Yeni, tapi setelah mendengar perkataan Bu Rima tadi, kalau kami harus mengganti uang yang telah Bu Rima berikan, aku jadi berpikir lagi, mana mungkin aku bisa mengganti uang sebanyak itu. Uangnya pun sudah aku berikan pada orang tuaku untuk membayar hutang sebagian, dan sebagian lagi entah digunakan mereka untuk apa. Aku tidak mungkin mengecewakan mereka. Aku harus tetap tegar bekerja di sini dan terus berpikiran positif seperti yang Puri bilang. Manusia adalah makhluk yang mulia dibandingkan dengan jin atau setan. Ayo, saya mau bicara. Tiba-tiba saja Aldo sudah berdiri di sampingku. Aku yang sedari tadi mencuci piring sambil melamun, tidak menyadari kedatangannya. Den Aldo, mau bicara apa Den? Yuk, sebenarnya saya suka sama kamu. Rasanya aku tidak percaya dengan apa yang barusan aku dengar. Mana mungkin seorang majikan bisa menyukai pembantunya. Seketika aku menjadi salah tingkah dan tidak tahu harus menjawab apa. Yuk, mau nggak kamu menikah dengan saya? Tanya Aldo yang membuatku semakin salah tingkah. Maaf Den, saya ini cuma orang miskin. Nggak pantas Den Aldo menyukai saya, kataku merendah. Bagaimanapun aku harus sadar diri dengan posisiku yang sebagai pembantu. Aku merasa ini mimpi atau mungkin sinetron yang ada di TV. Rasanya tidak mungkin di dunia nyata ada orang kaya menyukai wanita miskin, bahkan pembantunya sendiri. Saya dulu juga orang miskin, jadi saya nggak memandang status sosial, kata Aldo meyakinkan. Ternyata keluarga Pak Heri dan Bu Rima dulunya bukan orang kaya. Pantas saja mereka sepertinya dendam terhadap beberapa orang yang pernah menghina mereka. Apa yang harus aku lakukan? Aku masih ragu apakah benar Aldo menyukaiku atau ada maksud lain. Aku hanya diam membisu. Ya sudah, jawab nanti saja kalau kamu sudah siap. Yang jelas saya suka sama kamu dan saya ingin kamu jadi istri saya. Aldo pun pergi meninggalkanku yang masih membisu. Sebenarnya dalam hati kecilku aku juga menyukainya, cuma aku masih belum percaya. Apa dia sungguh-sungguh mengatakan itu? Bukannya aku sok jual mahal. Cuma sebagai wanita yang pendidikannya tidak terlalu tinggi, tapi tetap aku tidak mau tertipu oleh laki-laki. Semenjak bekerja di sini, entah kenapa aku selalu bangun tengah malam. Padahal rasanya aku lelah dan mengantuk tapi sulit untuk tidur. Kulihat waktu menunjukkan pukul 12 malam lebih 15 menit. Suasana terasa hening dan sunyi, mungkin semua orang sudah tidur. Aku hanya diam dan sesekali memainkan ponsel. Tiba-tiba saja, aku melihat sekelebat bayangan lewat di jendela kamarku. Siapa tengah malam begini yang lewat? Apa mungkin Yeni atau Puri? Aku kembali memainkan ponsel. Ayo. Terdengar suara wanita yang memanggilku. Apa mungkin cuma perasaanku? Aku langsung masuk ke dalam selimut dan menenggelamkan wajah dan tubuhku. Ayo. Suara itu terdengar lagi. Aku takut. Bagaimana kalau itu bukan suara manusia? Kenapa aku jadi penakut begini? Ayo. Ini sudah ketiga kalinya suara itu memanggilku. Jangan-jangan itu Bu Rima. Aku langsung membuka selimut yang menutupi seluruh tubuhku, kemudian bangun dari tempat tidur. Lalu aku membuka pintu kamarku. Ternyata di luar tidak ada siapapun, bahkan sangat sepi sekali.
Tapi ketika aku ingin kembali masuk ke dalam kamar, sekilas aku melihat ada orang yang lewat. Apa mungkin orang yang memanggilku itu yang lewat? Karena dari tadi aku tidak menjawab panggilannya. Aku perlahan mulai berjalan menuju arah ruang tamu. Kulihat pintu masuk utama terbuka. Aku berpikir untuk menutup pintu itu. Ketika aku hendak menutup pintu, aku melihat ada setitik cahaya dekat pepohonan di taman depan rumah yang jaraknya sedikit jauh dari pintu utama. Apa mungkin itu Tio yang sedang berjaga? Karena dia sekarang menggantikan Andri menunggu pos satpam gerbang rumah. Tapi kan pos satpam cukup jauh dari taman depan. Lalu siapa itu? Mungkin itu adalah orang yang memanggilku tadi. Aku berjalan mendekati cahaya itu. Aku berjalan mengendap-endap karena takut kalau aku salah mengira. Betapa terkejutnya aku, ternyata cahaya itu adalah beberapa senter yang digunakan untuk penerangan. Aku melihat dari kejauhan seperti ada dua orang yang berada di sana. Apa mungkin itu Pak Heri dan Bu Rima? Sedang apa mereka malam-malam begini di taman depan? Aku berjalan perlahan menuju mereka. Posisi dua orang itu membelakangiku. Dari postur tubuhnya aku yakin itu Pak Heri dan Bu Rima. Mereka terlihat sedang berjongkok, lalu tangan mereka seperti sedang melakukan sesuatu. Aku terus berjalan mengendap-endap untuk melihat apa yang mereka lakukan. Semakin dekat, semakin jelas ternyata mereka sedang menggali tanah menggunakan tangannya. Mereka menggali seperti untuk membuat kuburan. Aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Untuk apa mereka melakukan itu? Aku jadi semakin takut. Aku merasa berbahaya kalau aku sampai ketahuan mengintip, dan ini tidak aman untukku. Perlahan aku mundur sedikit demi sedikit, berdoa agar mereka tidak melihatku. Tiba-tiba saja ada yang membekap mulutku dari belakang. Aku ingin menjerit tapi tidak bisa. "Aldo," dia berbisik padaku. "Kamu jangan teriak, ini aku." Lalu dia menarik tanganku dan membawaku pergi dari taman depan menuju kamarku. Aku hanya menurutinya tanpa bicara sedikit pun, karena takut ketahuan Bu Rima dan Pak Heri. Bisa-bisa mereka murka terhadapku. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.